menjadi kiper di Manchester United bukan sekadar pekerjaan, melainkan ujian mental yang mungkin paling berat dalam dunia sepak bola. Banyak yang percaya bahwa tekanan di posisi ini jauh melampaui klub manapun. Bukan hanya karena ekspektasi tinggi, tetapi juga karena sejarah panjang klub yang selalu menuntut kesempurnaan. Di Old Trafford, satu kesalahan kecil bisa berubah menjadi sorotan besar dalam hitungan detik. Sudah banyak kiper hebat yang datang dengan reputasi tinggi, tetapi tidak semuanya mampu bertahan. Ada yang langsung bersinar, ada yang butuh waktu, dan ada juga yang tenggelam di bawah tekanan. Dalam beberapa tahun terakhir, posisi penjaga gawang di Manchester United memang menjadi salah satu titik paling tidak stabil dalam tim. Pergantian pemain, inkonsistensi performa, hingga kritik tanpa henti membuat klub harus mencari solusi baru. Pada musim panas 2025, kebutuhan akan kiper baru menjadi sangat mendesak. Nama Emiliano Martinez langsung muncul sebagai kandidat utama. Dengan status juara dunia, pengalaman di level tertinggi, dan reputasi sebagai spesialis penalti, ia terlihat seperti solusi instan. Semua tanda mengarah pada satu kesimpulan, ini adalah transfer yang aman. Namun sepak bola jarang berjalan sesuai ekspektasi sederhana. Dalam waktu kurang dari 24 jam, arah keputusan berubah total. Manchester United justru mengumumkan perekrutan Senne Lammens, seorang kiper muda asal Belgia yang belum memiliki banyak pengalaman di level tertinggi. Keputusan ini langsung memicu tanda tanya besar. Mengapa melepas opsi yang sudah terbukti, demi pemain yang masih belum teruji? Jawabannya terletak pada satu nama penting di balik layar, Tony Choton. Sebagai mantan pelatih kiper dan kini kepala perekrutan kiper, pandangannya memiliki bobot besar dalam struktur klub. Ini bukan pertama kalinya ia terlibat dalam keputusan penting. Di masa lalu, ia juga berperan dalam proses yang akhirnya membawa David De Gea ke Manchester United, sebuah keputusan yang awalnya diragukan, tetapi kemudian terbukti sangat tepat. Rekomendasi Choton kali ini jelas berlawanan dengan preferensi manajer saat itu, Ruben Amorim, yang lebih condong ke Martinez. Namun klub memilih untuk mempercayai struktur dan keahlian internal mereka. Ini bukan keputusan emosional, melainkan keputusan institusional, berdasarkan analisis jangka panjang, bukan hanya kebutuhan jangka pendek. Debut Lammens menjadi momen yang sangat menentukan. Dalam pertandingan melawan Sunderland, sorotan langsung tertuju padanya. Semua mata mengamati setiap sentuhan, setiap keputusan, setiap gerakan kecil. Dalam situasi seperti itu, banyak pemain muda akan terlihat gugup. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Lammens tampil dengan ketenangan yang mencolok. Ia tidak berusaha tampil berlebihan, tidak mencari sorotan, tetapi juga tidak pasif. Ia mengontrol area kotak penalti dengan baik, berkomunikasi dengan lini belakang, dan membuat keputusan yang sederhana namun efektif. Perlahan, kecemasan yang awalnya terasa mulai menghilang. Yang paling menarik bukan hanya performa teknisnya, tetapi bagaimana ia membawa stabilitas ke dalam tim. Dalam sepak bola, peran kiper tidak hanya soal penyelamatan. Ia adalah fondasi dari struktur pertahanan. Ketika seorang kiper terlihat ragu, seluruh lini belakang akan ikut terpengaruh. Sebaliknya, ketika kiper menunjukkan ketenangan, rasa percaya diri itu menyebar ke seluruh tim. Lammens memahami hal ini dengan sangat baik. Ia pernah menyatakan bahwa tekanan terbesar bukan datang dari luar, melainkan dari dirinya sendiri. Dengan mengendalikan tekanan internal itu, ia mampu menjaga fokus dan konsistensi di lapangan. Sikap ini menjadi pembeda utama dibanding banyak kiper muda lainnya. Keputusan merekrut Lammens juga menunjukkan perubahan pendekatan dalam kebijakan transfer klub. Alih-alih mencari solusi instan dengan harga tinggi, Manchester United memilih investasi jangka panjang. Dengan biaya sekitar 18,2 juta pound, mereka mendapatkan pemain muda dengan potensi besar, jauh lebih rendah dibanding nilai transfer Martinez. Dalam konteks ini, muncul pertanyaan menarik, apakah Martinez akan menjadi pilihan yang lebih baik? Mungkin ia akan memberikan dampak instan. Namun apakah ia bisa menjadi solusi jangka panjang selama 1 dekade? Itu jauh lebih meragukan. Disinilah letak perbedaan antara pilihan aman dan pilihan tepat. Kisah ini juga mencerminkan filosofi lama yang pernah diterapkan oleh Alex Ferguson.
Keberhasilan Manchester United di masa lalu tidak hanya dibangun dari keputusan manajer, tetapi juga dari kepercayaan terhadap orang-orang di dalam struktur klub. Memberikan ruang bagi para ahli untuk menjalankan perannya adalah bagian penting dari kesuksesan tersebut. Apa yang terjadi dengan La Mens adalah contoh nyata bagaimana kepercayaan itu bekerja. Klub tidak hanya membeli pemain, tetapi juga mempercayai proses di baliknya. Dan hasil awal menunjukkan bahwa keputusan tersebut mulai membuahkan hasil. Kini La Mens berdiri di bawah mister gawang Manchester United dengan sikap yang tenang dan percaya diri. Ia tahu bahwa satu kesalahan bisa mengubah segalanya. Namun ia juga memahami bahwa tekanan adalah bagian dari peran tersebut. Alih-alih menghindarinya, ia justru menghadapinya dengan ketenangan. Pada akhirnya, cerita ini bukan hanya tentang seorang kiper muda yang tampil impresif. Ini adalah cerita tentang keberanian dalam mengambil keputusan, tentang pentingnya mempercayai keahlian, dan tentang bagaimana pendekatan yang tepat bisa mengubah arah sebuah tim. Di klub sebesar Manchester United, setiap keputusan selalu berada di bawah sorotan. Namun terkadang, keputusan terbaik justru adalah yang paling berani, bukan yang paling aman.